Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Haji Mega Hardinata, mahasiswa aktif Universitas Teknologi Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Sipil, dengan nomor induk mahasiswa 5 2008 110 84. Ya, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan atau memperkenalkan diri saya, alasan saya masuk pada Prodi Teknik Sipil hingga perjalanan saya bisa masuk ke Universitas Teknologi Yogyakarta ini. Ya, pada video kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu saya akan menceritakan tentang perkuliahan metode daring atau online ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, pandemi virus COVID-19 ini belum selesai. Kan? Masih ada. Ya, masih ada hingga pemerintah melakukan kebijakan khususnya di bidang pendidikan. Semua jenjang pendidikan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan metode daring, tidak melakukan metode tatap muka, yaitu hingga Universitas Teknologi Yogyakarta sendiri ini juga melakukan atau menerapkan pembelajaran tersebut. Pembelajaran dimulai itu sebelumnya ada penyambutan mahasiswa baru melalui channel YouTube UTY, yaitu biografi Universitas Teknologi Yogyakarta. Terus mulai ada Pak Rektor, sambutan dari Pak Rektor. Terus ada juga sambutan dari beberapa pengurus fakultas. Jadi saya mulai sudah tahu wajah-wajahnya beliau-beliau, pengurus-pengurusnya. Setelah itu pengisian KRS, kegiatan KRS untuk kita mata kuliah kita nanti nih. Hingga menginjak pada minggu pertama ke perkuliahan atau kegiatan belajar ini, telah mulai beberapa dosen mulai menjelaskan aturan dalam kelas online ini. Terus mulai ada presensinya atau dan lain sebagainya, serta penggambaran materi mata kuliah tersebut hingga nanti akhir semester nanti. Jadi mulai dijelaskan bahwa mata kuliah yang misal gambar teknik, tugas besarnya adalah membuat rencana rumah lantai 1 atau lantai 2. Nah, setelah itu menginjak pada minggu kedua ini sudah mulai masuk pada materinya. Jadi saya mulai belajar. Awalnya saya di rumah melakukan pembelajaran secara online melalui media Zoom. Ini beberapa dosen melakukan absensinya di media Zoom, tapi tidak banyak. Ya yang jelas absensi dilakukan secara rutin di e-learning setiap pembelajaran. Ya, untuk e-learning sendiri adalah merupakan tempat kelas kita untuk misal presensi, terus ada materinya, ada materi mata kuliahnya, terus ada juga kantong tugas untuk kita mengumpulkan tugas-tugas dari dosen mata kuliahnya. Jadi semua kegiatan belajar mengajar ada di e-learning. Selain itu, saya akan menceritakan kesulitan saya dimulai
sejak minggu kelima minggu kelima kemarin saya kesulitan di gambar teknik. Gambar teknik itu menggambar rumah, menggambar rencana rumah gitu. Rencana rumah. Saya dengan basic SMA, saya belum pernah sama sekali memegang AutoCAD. Saya mengalami kesulitan di sana. Hingga saya memutuskan untuk segera datang ke Yogyakarta dengan tujuan antara lain untuk segera bertemu teman-teman saya ataupun ketemu dengan kakak tingkat untuk meminta bantuan atau mengajari saya untuk caranya bagaimana menggambar melalui AutoCAD ini. Ya, setelah itu saya ke kosan teman saya mengerjakan tugas dengan progress deadline yang dilaporkan setiap minggunya. Hingga saya ini minggu depan sudah masuk minggu ini sudah masuk UTS, sudah masuk ujian tengah semester, hingga semua tugas-tugas saya sudah saya lengkapi dengan bantuan beberapa teman saya ini. Saya mencoba melengkapi deadline sebelum UTS ini hingga saya sudah selesai ini. Ya, pesan saya adalah kepada seluruh mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia, lebih tepatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini. Jadi kita bila COVID-19 ini sudah berlalu, pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka lagi. Karena menurut saya metode daring ini saya ataupun beberapa siswa lainnya atau mahasiswa lainnya juga mengalami kesulitan di bidang dalam kesulitan jaringan, terus kesulitan misalkan online ini membutuhkan banyak kuota, kayak melakukan Zoom meeting itu memerlukan banyak kuota, dan beberapa sekolah swasta misalnya belum ada subsidi kuota. Jadi menurut saya masih sulit untuk kita menerapkan metode ini, masih sulit belum. Tapi karena desakan ataupun keadaan pandemi virus COVID-19 ini, hingga kita akhirnya ataupun pemerintah memutuskan tidak melakukan pembelajaran tatap muka karena adanya pembatasan sosial berskala besar ini, hingga KBM dilakukan secara online atau dengan metode daring. Hingga yang saya harapkan atau yang saya inginkan pada akhir video ini yaitu harus kita semua senantiasa menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan oleh pemerintah, pakai masker ataupun jaga jarak selalu diterapkan agar segera hilang COVID-19 ini. Kemudian kita dapat bertemu pembelajaran secara tatap muka. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.